Halo, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisa saham mingguan untuk periode 26 April sampai dengan 30 April 2021 untuk saham Crush, Nickel, Antam, MDKA, Inco, dan Tins ya. Jadi 6 saham mereka masuk dalam kategori IDX Basic ya. Saya mulai dulu dengan Crush ya. Untuk weekly-nya kalau kita lihat di sini dia sudah lama ya sideways-nya sebenarnya ya. Dia sideways-nya di area Fibonacci retracement 50% sampai dengan 23,6% ya. Dia sudah beberapa minggu ya. Sebentar saya lihatkan di bulanannya. Kalau di bulanannya dia sudah kurang lebih 3 bulan ya sejak dia mencapai highest-nya di 865 ya. Jadi dia cenderung sideways di area Fibonacci retracement ini ya. Bentar saya lihatkan di sini ya. Kalau kita lihat di sini antara 50% sampai dengan 23,6% ya. Jadi cenderung sideways ya, keras itu ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di angka 615 dan di angka 585 ya. Jadi saya sudah pernah bahas sebelumnya. Kalau turun di bawahnya 585 ada kemungkinan dia akan menguji ini ya. Ini ada swing low 550 ya. Dan kalau kecenderungan kalau dia turun di bawahnya 585 ada kemungkinan dia juga tembus di bawahnya 550 ya. Dan menguji level sekitar 500-an ya, yaitu Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya, nggak perlu terlalu khawatir juga, pasang di 615 dan 585 ya. Kemudian bagi yang belum punya ada dua pilihan sih, boleh buy on weakness atau buy on breakout ya, buy high sell higher. Kalau buy on weakness sebetulnya minggu ini dia akan coba untuk breakout ke atasnya 38,2% nya ya, Fibonacci retracement-nya ya. Jadi mau buy on weakness, saran saya sih boleh buy kalau sekitar sini ya. Sebenarnya lebih baik sih sekitar 585 sampai dengan 600 ya. Itu level buy on weakness-nya. Jadi kalau dia nyentuh ke 600 ya, udah dia berhasil rebound misalnya 610 atau 615 barusan boleh buy gitu ya. Jadi buy on weakness seperti itu. Jadi bukan berarti nyentuh 600 langsung buy ya. Ya kalau dia belum ada konfirmasi ya ada kemungkinan besok masih turun lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat weekly-nya dia high-nya dia lower high, kemudian low-nya sama ya. Kemudian close-nya kalau kita lihat dia lower close juga ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian jadi yang belum punya kalau mau buy ada dua macam ya. Yang tadi buy on weakness saya sudah sebutkan. Kalau ingin buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 680 ya, maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6% ya. Minim dia akan berusaha untuk mencapai target sekitar 750 sampai dengan 770 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau berhasil naik ke atas 680 buy, kalau berhasil naik lagi ke atas 710 buy, kalau berhasil naik lagi ke atas 745 buy. Kemungkinan targetnya sekitar 770 ya. Ya mudah-mudahan dia dikasih breakout ke atas 800 ya. Kalau breakout ke atas 800 boleh tambah lagi buy up atau average up, maka targetnya kurang lebih sekitar 850 sampai dengan 865 ya. Dia akan menguji swing high yang tanggal kurang lebih sekitar tanggal 18 Januari 2021 ya. Kalaupun mau curi start ya, buy lebih awal ya, tunggu minim kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 650 ya, 650 buy. Kemudian seterusnya sama seperti sebelumnya ya, 680 ke atas buy. Jadi belinya bertahap aja, average up ya. Kalau mau trading buy crash, kalau kita lihat di sini memang jangan terlalu banyak ya, karena volumenya dia cenderung kecil ya. Lain dengan sebelumnya ya, sebelumnya dia mulai dari Oktober ketika dia rebound ya, dia volumenya lumayan ya, walaupun kelihatan kecil ini ya, tapi dia masih lumayan rame ya di sini ya, sering rame ya. Kemudian setelah masukin Maret dia mulai sepi-sepi, April cuma sebentar aja di awal April, kemudian dia cenderung lesu ya, bahkan ini nilainya lebih kecil dari sebelumnya ya rata-ratanya ya. Jadi buy sih jangan terlalu banyak ya, jadi lebih baik buy on breakout. Jadi buy on breakout itu buy high sell higher umumnya ya. Kalau dia breakout resistance, tapi lihat volumenya ya. Volumenya dia kalau naik ke atasnya rata-rata 5 hari dan volume rata-rata 5 harinya dia mulai menanjak ke atas ya, maka boleh mulai buy ya.
seperti itu ya. Tapi dia kecenderungan masih sideways ya, seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Di area Fibonacci retracement 50% sampai dengan 23,6%-nya ya. Kemudian nikel ya. Nikel dia kalau weekly-nya dia, kalau kita lihat close-nya minggu lalu dia lower dari minggu sebelumnya, high-nya juga lower, hanya saja dia higher low ya. Dia rupanya minggu ini masih testing ini ya, antara Fibonacci retracement 50% dan 61,8% ya. Jadi sebenarnya masih lesu ya dia. Candlenya kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 minggu berturut-turut dia merah terus ya. Jadi kalau mau buy sebenarnya sih masih resiko ya, masih testing area ini ya. Yang sudah punya, saran saya sih stop lossnya pasang aja di 1005 dan maksimum di 950 ya. Kalau kita lihat kalau dia turun banyak 950, ini swing low-nya 12 Januari 2020 ya. Ada kemungkinan dia akan turun sampai di bawahnya ini ya, Fibonacci retracement 78,6%, kurang lebih di 600, di sini 590 sampai dengan 625 ya angkanya ya, kurang lebih ya. Jadi hati-hati aja, dia kecenderungan masih cenderung downtrend ya ini ya Mas ya. Kalau mau trading buy ya, bagi yang belum punya, saran saya sih kalau buy on weakness resiko ya di sini ya. Nah, kita lihat di sini dia memang sideways ya beberapa hari, selama 1,5 minggu kurang lebih ya. Tapi dia resiko breakdown. Jadi lebih baik belinya kalau mau buy on weakness, minim tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas ini ya. Ini low-nya di 1055 ya. Sini kita lihat 1055 sekitar sini ya. Bentar saya tarik dulu garisnya 1055 biar lebih jelas ya. Jadi kita tunggu dia sudah berhasil breakout hari ini ya. Ini kita lihat konsolidasi sempit ya, sideways-nya ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1055 itu paling awal ya, boleh buy. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1055 buy kalau mau trading buy ya. Kemudian naik lagi ke atasnya 1130 ya. Kalau kita lihat swing high 8 April ya, boleh tambah lagi buy up. Kemudian kalau naik lagi ke atas 1235 boleh tambah lagi buy up atau average up ya. Kalau naik lagi ke atasnya 1285 boleh ya. Maka target terdekatnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Angkanya kurang lebih di sekitar kalau kita lihat di sini kurang lebih area sekitar 1350 sampai dengan 1400-an ya kurang lebih ya areanya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1400 boleh tambah lagi, maka dia akan berusaha untuk mencapai target minim 1500 dapat lah. Kalau kita lihat swing high-nya di sini 1535 ya. Ya seperti itu ya. Kalau naik lagi breakout ke atas 1535 boleh tambah lagi, boleh ya. Ya ada kemungkinan dia akan testing level ini ya 1800 ya. Ini saya sudah pernah sebutkan di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas 3,6%, menembus angka kurang lebih sampai 1800 itu targetnya. Jadi yang belum buy tenang aja, wait and see aja ya. Sambil kita lihat karena di sini volumenya dia masih kecil banget ya. Kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan sebelumnya ya. Jadi masih wait and see juga pasarnya, dan ini kecenderungan masih turun ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak kalau trading buy spekulasi ya. Seperti itu karena masih kemungkinan dia akan tembus ke bawah. Kemudian untuk Antam. Antam ini banyak dibicarakan ya. Sepertinya di grup masih banyak di yang pegang Antam ini ya. Setahu saya ya. Jadi coba saya ntar saya coba perpanjang garisnya. Nanti kalau kita lihat di sini Antam dia kurang lebih pergerakannya antara Fibonacci retracement level 38,2% sampai dengan 61,8% ya. Dia sideways ya. Jadi sideways-nya dia memang cukup lama ya dia, kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat weekly chart-nya dia minggu lalu dia, bentar saya lihat di sini, ini high-nya dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia higher high, higher low. Close-nya kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia lower close ya. Jadi masih cenderung sideways juga. Dia sideways-nya lama ya. 7 minggu berturut-turut dia lama. Ciri khasnya Antam ya, kalau sudah naik tinggi kemudian konsolidasi lama ya. Kalau tidak ada sentimen positif lagi, misalnya harga komoditasnya atau kinerjanya bagus atau seperti apa ya,
kecenderungan biasanya lesu akan turun kembali ya. Jadi yang punya saya sih hati-hati aja kalau dia turun lagi ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2 level ya, 2300 dan kalau kita lihat di sini 2100 ya low-nya ya. Jadi kalau turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu ya yang sudah punya. Kalaupun yang ingin trading buy, menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini high-nya tanggal 5 Maret 2520 ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2520 buy, maka targetnya kurang lebih ya sekitar Fibonacci retracement 23,6% ya. Nah itu sekitar kurang lebih 2890 sampai dengan 2960 ya di sini hanya ya. Kurang lebih sekitar sana. Jadi itu target price-nya. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya karena cenderung sepi ya di sini ya. Konsolidasi masihnya. Kalau mau buy on weakness beli aja sekitar angka 2000 sampai 2100 ya kalau mau buy on weakness ya. Buy on weakness itu bukan berarti turun ke 2000 kena 2000 atau 2100 langsung buy, enggak ya. Tunggu dia sudah berhasil mantul ke atasnya 2150 misalnya ya, atau 2160. Nah itu barusan beli buy kalau sudah ada konfirmasi ya. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini kalau misalnya buy on weakness ya stop loss-nya tentu saja kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 1,8% ya. Kalau dia turun di bawahnya 2000 ya lebih baik jual dulu karena dia akan kemungkinan testing area support sekitar Fibonacci retracement level 78,6% di sekitar 1600 ya untuk Antam. Jadi masih cenderung sideways ya, wait and see. Yang tidak suka trading sideways lebih baik tunggu breakout ya. Yang suka trading sideways ya tunggu aja di dekat area supportnya ini ya. Tapi juga hati-hati kalau dia turun di bawahnya 2000, itu saran saya. Kemudian untuk MTKA kita lihat di mingguannya di sini. Minggu lalu dia berusaha breakout ya, higher low, higher high, tapi sayangnya close-nya dia lower ya dibandingkan minggu sebelumnya ya, minggu lalu ya. Walaupun candle terakhir hari Jumat ya 23 April ya, dia hijau ya di sini ya. Yang sudah punya sana saya sih pasang aja trailing stopnya di 3 level ya, di 2210. Di sini ada swing low-nya ya, 2130 dan di level 2090. Kalau dia turun banyak 2090, sana saya sih jual dulu semuanya karena dia ada kemungkinan turun di bawahnya 78,6%-nya ini ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau yang belum punya Sunar saya mau trading buy, sebenarnya sih ada dua pilihan. Kalau buy on weakness ya memang tunggunya sekitar area ini ya. Low-nya sebelumnya 2090 ya. Jadi sekitar 2090 sampai dengan 2100. Jadi kalau dia turun lagi kemudian dia berhasil reboundnya naik ke atas 2130 misalnya 2150 naiknya ya. Nah itu barusan terkonfirmasi barusan buy ya. Volumenya dia naik paling nggak naik di atas rata-rata 5 hari lah atau mendekati ya. Itu boleh buy ya, buy on weakness kurang lebih seperti itu. Kalau dia rebound ya, mantul istilahnya ya, ada swing low gini ya, mantul rebound. Kemudian untuk target price-nya ya tentu saja sekitar 38,2% ini ya Fibonacci retracement-nya kurang lebih di sekitar area ini ya 2430-an ya. Jadi seperti itu. Kalau yang mau buy high sell higher ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2430 buy. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 2560 tambah lagi ya. Dia akan berusaha untuk breakout naik ke atasnya Fibonacci retracement 3,6% ya. Di atasnya 2640. Kalau dia naik lagi ke atas 2640 boleh tambah lagi buyback, maka target berikutnya adalah sekitar 2850 sampai dengan 2900. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini MDKA dia masih cenderung sideways ya sebenarnya ya, tapi dia lesu juga ya. Kalau kita lihat weekly-nya dia berusaha naik ke atas 38,2%. Kemudian minggu lalu dia sayangnya gagal ya. Dia ditutup di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi buy-nya bertahap aja, walaupun volumenya sudah lumayan bagus sih, tapi kadang-kadang dia juga kalau kita lihat di sini volumenya hilang ya. Tapi kita juga harus hati-hati sentimennya MDKA. Kalau nggak ada sentimen baru sih yang positif ya, dia akan cenderungan turun terus terkoreksi ke bawah ya, ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu memaksakan diri agresif gitu ya.
sudah cukupnya aja. Kemudian kalau untuk Inco, kita lihat Inco di sini dia candlenya weekly-nya lower high, lower low, dan lower close ya. Jadi masih resiko ya, dia sudah breakdown dari sideways-nya ini ya, di bawahnya Fibonacci retracement 78,6%. Kalau sudah punya, lebih baik sih pasang stop loss-nya di area 4110 ya. Kalau turun banyak 4110 lebih baik jual dulu. Kenapa jual dulu? Kalau dia turun di bawahnya 4110 ada kemungkinan dia kan menguji level supportnya kurang lebih sekitar area 3400 sampai dengan kalau kita lihat di sini ini 3550 ya. Maka turunnya juga lumayan jauh. Kalau kita lihat dia masih lesu ya. Kalau mau buy on weakness ya, saya sih lebih baik buy high sell higher ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 4270 ya, minim ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4270 boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja. Walaupun dia cenderung sideways sebelumnya ya, antara Fibonacci retracement 78,6% sampai dengan 61,8%. Jadi kalau naik ke atas 4270 buy-nya cukupnya aja ya, jangan terlalu agresif. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas yang 4830 ya, kita lihat di sini maaf di sini 4840 ya swing high-nya ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4840, maka ada kemungkinan dia mencapai target Fibonacci retracement 50%-nya ya, sampai 38,2%-nya. Jadi kurang lebih di 5250. Kalau naik lagi ke atasnya 5275 ya di sini ya, boleh buy up atau tambah lagi. Dia akan kemungkinan menutup gap ini ya. Saya sudah bahas di analisa saham mingguan sebelumnya, gap antara 5625 sampai dengan 5800 ya kurang lebih ya. Mudah-mudahan dia berhasil tutup gap ya. Jadi yang sebelumnya mungkin ada nyangkut bisa jual ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5950, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Kalau dia berhasil naik ke atas 5950, boleh average up atau buy up. Maka targetnya kurang lebih di sekitar area 6500 sampai dengan 6625 ya. Nah, seperti itu. Jadi yang belum punya santai aja karena dia cenderung resiko ya, dia breakdown dari area konsolidasinya minggu lalu ya. Jadi kita lebih baik wait and see ya. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya. Kalau turun di bawahnya 4110 ya lebih baik sih jual dulu ya, resiko ke bawah. Kemudian untuk TINS kita lihat di sini untuk weekly chartnya dia low-nya higher low, higher high. Untuk close-nya kalau kita lihat dia close-nya higher close ya. Jadi dia akan berusaha untuk bertahan di atasnya Fibonacci retracement 50%-nya ya minggu ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1550 dan di level 1480 ya. Kalau dia turun bawahnya 1480, saran saya sih jual dulu karena ada kemungkinan dia tes support 61,8% ya, kurang lebih di sekitar 1375 sampai dengan 1400. Jadi pasang aja stop loss-nya. Memang dalam beberapa minggu sebelumnya 1 sampai 3 minggu terakhir ya, dia memang cenderung sideways di area ini ya. Jadi minggu ini dia akan berusaha untuk testing breakout resistennya ya. Kalau mau buy, karena saya sih tunggu buy on breakout aja ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, minim ya, candlenya 1650, boleh buy. Maka target berikutnya kurang lebih di area 1775. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1775, boleh tambah lagi, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 1915. Kalau berarti kalau berhasil naik lagi Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Boleh. Maka target berikutnya kurang lebih sekitar 2040 ya. Jadi sudah saya bahas sebelumnya untuk TINS. Kalau breakout lagi di atas 2040 boleh tambah lagi, boleh. Maka dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement level 23,6%, di atasnya 2120. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 2120. Kalau dia breakout ke atas 2120 ya kemungkinan besar dia sampai target sekitar 2350 sampai dengan 2400 ya. Ya mudah-mudahan aja bisa berhasil breakout ke 2540 ya. Tapi saran saya sih 2400 sudah cukup bagus ya kalau dia berhasil ke sana ya. Cuma saya sarankan juga 3 minggu terakhir ini ya, dia cenderung sideways, cenderung melandai turun ya. Jadi hati-hati kalau dia turun banyak Fibonacci retracement level 1,8% ya, seperti itu. Jadi sekian analisa saham mingguan untuk Crush, Nickel, Antam, MDK, Inco, dan TINS untuk periode 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Sekian dan terima kasih.